Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emil Hamsyarul Qurani, biasa dipanggil Ilham, dan ini adalah kelompok saya. Dan saya adalah Erik Leonardo, biasa dipanggil Erik. Saya Ibu Marsiliano, biasa dipanggil Putu. Pertanyaan yang pertama, apakah OJK berhak menutup lembaga keuangan dengan alasan tertentu? Jawabannya adalah OJK berhak menutup lembaga keuangan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal yang ke-6, yaitu tugas OJK yang pertama adalah mengatur, kemudian yang kedua mengawasi, ketiga sebagai pemeriksa, dan keempat sebagai penyelidik. Pertanyaan nomor 2, siapa sih yang memimpin OJK? Nah, OJK ini dipimpin oleh 9 Dewan Komisioner yang kepemimpinannya bersifat kolektif dan kolegial. Susunan dari Dewan Komisioner tersebut adalah yang pertama, seorang ketua, 2 wakil ketua, 3 kepala eksekutif pengawas perbankan, keempat kepala eksekutif pengawas pasar modal, kelima kepala eksekutif pengawas industri keuangan non-bank, keenam ketua Dewan Audit, 7 anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, ke-8 ex officio dari Bank Indonesia, kemudian yang ke-9 seorang ex officio dari Kementerian. Pertanyaan nomor 3, apakah OJK memiliki kaitan dengan Kementerian Keuangan? Nah, kaitan antara OJK dan Menteri Keuangan terletak pada koordinasi serta kerjasama dalam isu-isu yang relevan dengan sektor keuangan dan ekonomi nasional. Meskipun OJK beroperasi secara independen, kerjasama dengan pemerintah, termasuk ini adalah kaitannya dengan Kementerian Keuangan, semakin penting untuk memastikan koherensi dan sinergi di dalam regulasi dan pengawasan di dalam sektor keuangan. Jadi, OJK serta Kementerian Keuangan memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi mereka saling memiliki keterkaitan dan saling berinteraksi dalam konteks pengaturan serta pengawasan sektor keuangan. Apa kaitan OJK dengan Bank Indonesia? Apakah mereka memiliki visi misi yang sama? OJK dan Bank Indonesia memiliki peran yang berbeda, namun saling terkait dalam pengawasan dan regulasi bank, asuransi, keuangan di Indonesia. OJK bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan secara keseluruhan, termasuk bank, asuransi, dan pasar modal. Sementara itu, Bank Indonesia adalah Bank Sentral Indonesia yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas moneter, menjaga nilai tukar mata uang, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Kedua lembaga ini bekerja sama dalam mengawasi sektor keuangan. Visi dan misi mereka saling mendukung untuk menciptakan sistem keuangan yang sehat, stabil, dan terpercaya. OJK sebenarnya apa sih? OJK adalah singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di negara tersebut. Tugas utama OJK adalah melindungi konsumen, memastikan stabilitas sektor keuangan, dan mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam sektor jasa keuangan Indonesia. Sejarah dan latar belakang OJK. Latar belakang sejarah: krisis keuangan Asia pada tahun 1997 sampai 1998. Krisis keuangan Asia pada akhir 1990-an mengguncang sistem keuangan Indonesia. Krisis tersebut mengungkapkan sejumlah masalah dalam sektor jasa keuangan, termasuk kurangnya pengawasan yang kuat dan transparansi. Soal nomor 7, fungsi dan tujuan OJK. Yang pertama, pengawasan dan regulasi. OJK bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Dan yang kedua,
perlindungan konsumen. OJK berfokus pada perlindungan konsumen sektor keuangan. Mereka memastikan bahwa produk-produk dan layanan keuangan yang ditawarkan kepada masyarakat aman, transparan, dan sesuai dengan peraturan. Dan yang ketiga, pemeliharaan stabilitas keuangan. Salah satu peran utama OJK adalah menjaga stabilitas sektor keuangan. Dan yang keempat, pengembangan industri keuangan. OJK berusaha untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor jasa keuangan di Indonesia. Mereka mendukung inovasi, inklusi keuangan, dan perkembangan industri keuangan yang berkelanjutan. Dan soal yang ke-8 adalah tugas dan wewenang OJK. OJK memiliki tugas dan wewenang yang luas, termasuk 1. Mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan. Yang kedua, memberikan izin operasi dan mengawasi lembaga-lembaga keuangan. Yang ketiga, memantau dan menilai risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi stabilitas sektor keuangan. Yang keempat, melakukan investigasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam sektor keuangan. Dan yang terakhir, berperan sebagai wadah komunikasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Terima kasih.